nama aku, ayah Adi, ayahnya dari Bara Ambrusaka. Lalu apakah tema saat ini kita membicarakan mengenai occupation? Apa sih profesi dari yang ada di dunia ini gitu kan? Banyak sekali tadi yang Ibu Sarah sebutkan. Salah satunya adalah seperti Ayah Bara ini. Ayah Bara ini profesinya apa ya kira-kira gitu kan? Nah, teman-teman semua punya cita-cita nggak semuanya di sini? Punya cita-cita nggak? Punya kan? Coba siapa yang mau menyebutkan cita-citanya apa? Cita-cita aku Peternak. Oh, Bara jadi peternak. Terus siapa lagi? YouTuber. Ada yang mau jadi YouTuber. Oke, terus siapa lagi? sama jadi YouTuber. Ada Sama juga YouTuber zaman 3. Oh, YouTuber. Ada yang mau jadi apa nih? Tentara ada yang mau jadi tentara? Aku mau jadi ilmuwan sama pembalap. Oh, mau jadi ilmuwan. Terus ada yang mau jadi dokter? Aku pengen jadi YouTuber sama pilot. Oh, pilot. Jadi pilot, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi tentara kan gitu ya. Nah, kalau Ayah Bara ini pekerjaannya apa ya kira-kira? Presiden. Oke, bagus kan. Ada yang mau jadi presiden. Nah, Ayah Bara ternyata profesinya sebagai petugas pajak. Ada yang tahu petugas pajak apa? Petugas pajak. Petugas pajak. Nah, Petugas pajak. baru dengar ya teman-teman, ada profesi yang namanya petugas pajak. Kan? Nah, apa sih sebenarnya petugas pajak itu? Kita harus tanya pajak itu. Nih, kalau kita tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu negara kita berdiri, kira-kira nanti teman-teman pada saat kita merdeka nih, yang belum dibangun gitu kan, rumah sakit yang belum dibangun. Jika nanti kita harus bisa kedaulatan negara kita supaya nggak bisa dijajah lagi kan gitu ya. Oh, berarti untuk negara ini, negara Indonesia yang kita cintai ini, kita butuh ya. Nah, dananya itu dari mana? Nyusun namanya peraturan, undang-undang bahwa setiap masyarakat yang memiliki penghasilan, ya gitu, setiap masyarakat yang mengkonsumsi barang gitu kan, berbelanja barang harus membayar pajak. Itu ibaratnya kalau kita itu seperti patungan lah gitu kan. Ayo kita patungan supaya negara ini tetap berjalan. Nah, itulah yang dinamakan pajak. Nah, dari pajak itu digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat. Nah, tadi siapa sih? Semua kita sebagai pembayar pajak gitu kan, petugas. Jadi di sini juga ada Bunda Bara ya sebagai petugas pajak. Kalau teman-teman sekarang pernah nggak bayar pajak? Oh, belum pernah, masih pernah. Pergi ke mana ya? Indomaret atau Alfamart? Kenal lah. Nah, Di sana. Di sana beli apa? Di sana beli apa? Beli baju makanan. Beli makan. Beli ciki. beli Beli es krim. di Google. Beli apa tadi? Beli sapu. Yupi. Nah, setiap kali teman-teman belanja di tadi ya, misalnya di Indomaret, Alfamart, ternyata
di harga barangnya tadi teman-teman udah ada pajaknya. Jadi sebenarnya teman-teman juga walaupun uangnya uang orang tua kita ya, nanti berarti kita udah bayar pajak. Misal kita beli ciki, harganya ternyata 5.000. Ternyata di situ udah ada pajaknya. Misalkan Rp500. Nah, berarti teman-teman tuh sebenarnya sudah membayar pajak sebesar Rp500. Nah, kalau cikinya banyak, pajaknya juga dibayarkan lebih banyak lagi. Nah, itu namanya pajak penambahan nilai atas penjualan barang. Selain yang dijelaskan, namanya pajak dikto. Orang sih punya penghasilan sama pajak. Nah, oleh pemberi kerja. Begitu juga tadi Indomaret yang teman-teman di snack gitu kan, es krim gitu kan, itu ngumpulin pajaknya lalu disetorkan ke kas negara, ke pemerintah. Dikumpulkan tuh semua di Indonesia nanti mengumpulkan pajaknya ke kas negara. Nah, tadi yang punya Indomaret sama yang tadi tempat bekerjanya bapak sama ayah sama bundanya teman-teman itu kan tadi sudah menyetorkan pajak. Ini loh, saya sudah bayar pajaknya. Nah, tugas ayah Adi itu kalau misalnya tadi yang punya Indomaret tadi, yang tempat ayah bundanya teman-teman bekerja itu kesulitan, nah tugas ayah Adi itu membantu tadi masyarakat atau wajib pajak untuk melaporkan berapa sih yang sudah disetorkan ke kas negara. Nah, terus kalau misalkan ternyata ada nggak orang-orang yang pajak? Selalu ada gitu kan. Ada aja orang yang nggak mau bayar pajak tadi. Pajak udah diambil terus nggak mau disetorkan ke kas negara. Nah, tugasnya ayah Adi juga mengingatkan bahwa, wajib pajak, gitu kan. Misalnya tadi Indomaret belum setor pajaknya, petugas Indomaret kan pajak yang tadi dikumpulkan dari teman-teman semua. Nah, misalkan gini, misal ada iuran untuk membeli apa misalkan, untuk membeli apa nih? Membeli tempat sampah baru misalkan. Untuk tempat sampah, buat tempat sampah itu butuh uang misalkan 200.000 gitu kan, atau 100.000. Nah, teman-teman, ayo yuk kita iuran yuk di tempat sampah. Iurannya berapa nih? Iurannya 1.000 gitu kan. Nah, kalau misalkan ada yang nggak bayar iurannya, teman-teman gimana perasaannya? Tempat sampahnya bisa kebeli nggak kalau ada yang nggak bayar iurannya? Jadinya kurang uangnya, nggak bisa beli tempat sampahnya. Nah, teman-teman yang lain ada yang tugasnya mengingatkan, kamu misalkan siapa? Si Bara, ayo dong, belum bayar nih iuran untuk beli sampahnya, tempat sampahnya gitu kan. Udah diingatkan. Nah, kalau pajak juga sama gitu kan. Tadi kayak iuran tuh, iuran untuk negara kita supaya berjalan gitu kan. Nah, tugas ayah Hadi juga mengingatkan, ayo tadi misalkan Bara wajib pajaknya, Bara, ayo dong bayar pajaknya, jangan sampai lupa ya gitu kan. Nah, akhirnya Bara, udah bayar pajaknya, akhirnya kita bisa deh menikmati pajaknya bisa masuk ke kas negara. Begitu juga tadi misalkan ada pembayar pajak yang kesulitan, tugas saya Hadi membantu bagaimana sih supaya tadi nggak kesulitan. Begitu juga ternyata ada nih pembayar pajak misalkan wajib pajak yang nggak mau bayar pajak, ya sudah diingatkan tapi tetap nggak mau bayar juga, nggak mau gitu kan. Nah, itu nanti tugas EHD juga sebagai petugas pajak itu nanti melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kan kasihan misalkan yang sudah bayar kan harus diberikan reward, bahwa Anda udah bayar, yang belum bayar harus diberikan punishment,
bahwa peringatan tadi bahwa ayo bayar ke negara, kalau enggak nanti kita kenakan ya denda atau sanksi untuk memberikan keadilan bagi yang sudah membayar pajak. Nah, itu tugas Ayah Adi. Begitu juga. Nah, lalu manfaatnya apa sih sebenarnya dari jadi petugas pajak itu? Nah, petugas pajak itu ya tadi fungsinya mengadministrasikan, mengawasi, menjamin bahwa tadi pembayar pajak itu membayar pajaknya ke kas negara dengan benar. Misalkan pajaknya harus disetor 10 juta, ya harus disetor 10 juta, jangan boleh dikurang-kurangi. Begitu juga kalau misalkan ternyata pajaknya 10 juta, terus tahu-tahu bayarnya 12 juta, oh kelebihan. Diingatkan juga, ini Anda terlalu besar bayar pajaknya, nanti boleh dikembalikan yang kelebihannya. Itu juga tugas dari petugas pajak. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih sebenarnya fungsi dari pajak itu, teman-teman? Ada yang tahu apa fungsi pajak? Uang pajak itu fungsinya untuk apa sih sebenarnya? Kan tadi udah tuh, teman-teman udah bayar, ya kan? Ayah bunda teman-teman juga udah bayar, masyarakat semua udah bayar yang berpenghasilan, kan gitu ya. Kalau yang nggak punya penghasilan ya nggak usah bayar pajak, gitu kan. Nah, fungsinya apa sih sebenarnya uang pajak kalau udah terkumpul di negara kita ini? Nah, jadi fungsinya adalah, next slide. Isi next slide, next slide. Nah, oke. Nah, ini manfaat pajak. Apa sih? Tadi yang udah dikumpulkan oleh teman-teman, lalu diadministrasikan oleh tugas. Nah, ini manfaatnya. Ternyata penerimaan negara kita itu sebagian besar hampir 83% itu dari pajak. Jadi hampir semuanya dari pajak, gitu kan. Selain itu ya dari mana lagi ya, misalnya dari BUMN, usaha pemerintah kan gitu, bisa jadi sisanya pemerintah dari utang, menghutang ke negara lain gitu kan. Nah, kalau misalkan masyarakatnya nggak mau bayar pajak, nanti utang pemerintahnya semakin tinggi. Malah nanti utangnya yang harus bayar nanti teman-teman anak cucu kita gitu kan, semakin repot nanti negara kita. Nah, lebih baik kita bayar pajak sesuai dengan porsinya. Ya penghasilannya lebih tinggi, ya bayar pajaknya juga lebih tinggi. Yang lebih rendah, ya berarti bayar pajaknya lebih rendah. Yang nggak punya penghasilan gimana? Yang nggak punya penghasilan nggak usah bayar pajak. Nanti menikmati dari pajaknya itu disantuni dari itu. Nah, manfaat pajak itu apa sih gitu kan? Teman-teman pernah pulang ke kampung, misalkan kemarin pas liburan, gitu kan, ke tempat nenek atau kakek di desa. Nah, dari Jakarta, misalkan dari Jakarta ya, sampai tempat misalkan kakek nenek kita ada di Yogyakarta, gitu kan. Dari Jakarta ke Yogyakarta itu kita melewati jalan, ya kan. Ada jalan tol harus berbayar, tapi ada juga bukan jalan tol. Nah, jalan-jalan itu yang tidak berbayar itu dibangun oleh pemerintah. Uangnya dari mana? Uangnya dari pajak tadi yang kita iuran tadi. Nah, jadi tadi yang ya diadministrasikan, lalu sama negara yang teman-teman bayar sama negara digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya tadi membangun jalan. Terus, nah ini dari gambar ini nih kelihatan bahwa ada irigasi petani-petani itu menanam padi. Lalu irigasinya yang buat siapa? Yang buat pemerintah. Uangnya dari mana? Ya dari pajak tadi. Nah, itu yang buat pemerintah. Uangnya dari mana? Dari pajak juga. Tadi yang mau jadi pilot pesawat tempur siapa? Pesawat tempurnya bagus banget nggak? Nah, pesawat tempur itu sebenarnya yang beli siapa? Yang beli negara. Uangnya dari mana? Oh, uangnya dari pajak juga. Di sini juga lihat nih, ada kapal laut, kapal tempur, kan? Itu uangnya dari pajak juga. Ada tank uangnya dari pajak juga, gitu kan? Ini supaya menjaga kedaulatan negara kita, supaya negara lain yang berniat jahat sama negara kita tidak berani karena, Indonesia peralatan tempurnya luar biasa modern gitu kan, dibeli dari uang pajak.
jadi nggak jadi deh. Nah, begitu juga listrik. Listrik juga kan nggak semuanya ada yang disubsidi bagi masyarakat kecil. Nah, itu uang subsidinya itu dari pajak juga dibantu sama pemerintah. Bagi masyarakat yang kekurangan listriknya diberikan bantuan dari pemerintah dari uang pajak. Begitu juga ada subsidi bahan bakar, ada juga rumah sakit. Nah, rumah sakit pemerintah itu dibangunnya dari uang pajak juga. Nah, di situ juga ada dokter-dokter, perawat, petugas rumah sakit, petugas negara, semua juga dibayarnya dari pajak. Yang begitu juga sekolah. Sekolah-sekolah juga untuk sekolah negeri semuanya dibiayai dari pajak. Jadi itulah manfaat pajak yang tadi ya, yang tadi Ayah Adi dan Ayah Bunda Bara itu sebagai petugas pajak mengadministrasikan, mengawasi bahwa uang pajak yang disetorkan oleh pembayar pajak, oleh wajib pajak itu benar-benar disetor ke kas negara, diberikan ke negara sehingga negara bisa menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan fasilitas-fasilitas umum dari mulai kota sampai desa. Nah, itu sekilas gambaran tentang profesi Ayah Adi dan Bunda Bara. Baik, teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang ditujukan ke Ayah Adi. Silakan. Ya, terima kasih Ayah Adi sudah menyampaikan. Silahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Masya Allah, tadi sudah menjelaskan tentang pajak ya. Jadi teman-teman secara tidak langsung sudah membayar pajak dan memberikan uang untuk membangun negara ini lebih baik ya. Masya Allah, siapa teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Oh, Hanum raise hand. Silahkan, sebentar. Iya, terima kasih Solihah. Ya. Ayah Adi, Hanum bertanya apa profesinya? Ya. Tadi profesinya Ayah Adi sebagai petugas pajak. Nama profesinya petugas pajak, gitu kan. Mungkin Hanum baru dengar ya, soalnya jarang nih disampaikan. Yang sering didengar kan dokter, polisi, tentara. Oh, ternyata ada namanya profesinya petugas pajak. Tadi fungsinya mengumpulkan pajak, mengawasi dan mengadministrasikan sehingga pembayar pajak bisa membayar pajaknya ke negara. Negara tadi kata Bu Sarah bisa membangun negara kita jadi lebih baik dari uang pajak gitu. Iya, bagaimana Hanum? Apakah sudah jelas? Udah. Masya Allah, terima kasih Ayah Adi. Iya, sama-sama. Baik. Selanjutnya ada Alan. Silahkan Alan, boleh bertanya. Tugas dari profesi tersebut apa, Bu? Baik. Baik. Ya, Langsung silahkan aja ya, Ayah Bu. Adi. Ya, Nah, silahkan. tadi tugas pajak adalah yang pertama mengawasi, mengadministrasikan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh pembayar pajak. Tadi termasuk kita. Kita tadi beli di Indomaret tuh, kan bayar pajak. Ternyata nanti Indomaretnya menyetorkan ke kas negara. Nah, tugas Ayah Adi supaya tadi jumlah pajak yang disetorkan negara itu benar dan mengawasinya dan mengadministrasikannya. Iya, Alan. Begitu ya. Masya Allah. Tadi tugasnya sudah banyak sekali dijelaskan. Teman-teman boleh menuliskan poinnya jika sulit untuk menuliskannya ya.
Baik, terima kasih Ayah Adi untuk untuk jawaban kedua. Sekarang kita buka Iya. pertanyaan ketiga ya. Coba siapa ya yang ingin bertanya? Ada lagi? Apa manfaat dari profesi tersebut? Oh, Hanum lagi ya. Baik. Iya. Silakan. Oh, Hanum lagi. Oke, pinter Salihah. Nah, tadi manfaatnya, tadi kan tugasnya mengawasi pembayaran pajak, mengadministrasikan dan mengawasi pembayaran pajak. Lalu kalau pajaknya terkumpul, manfaatnya tadi negara bisa punya dana untuk pembangunan eh, pembangunan negara untuk lebih baik. Jadi manfaatnya negara punya uang untuk membangun dan membangun negara dan mensejahterakan masyarakatnya. Iya, begitu Hanum. Sudah jelas, Solihah? Udah, Bu. Udah, Masya Allah. Boleh yang lain bertanya? Berarti baru 2 penanya ya? Oh iya, silahkan Soli. Kalau YouTuber bayar pajaknya gimana? Wow. Silahkan Oke. Ayah Adi. Masya Jadi Allah gini. nih. Oke. Nah, kalau YouTuber sekarang gini. Intinya sebenarnya gini. Kalau yang punya penghasilan itu harus bayar pajak. Namanya pajak penghasilan. Nah, kalau YouTubernya ditanya dulu punya penghasilan nggak dari YouTube-nya? Oh, kalau punya berarti harus bayar pajak dari penghasilan yang diterima dari YouTube. Gitu. Jadi kan nanti kalau kita buat konten nih di YouTube, buat video di YouTube, ternyata yang melihat banyak. Yang melihat banyak jadi viral kan kalau kata teman-teman. Viral nih gitu kan, banyak yang nonton. Akhirnya YouTube memberikan penghasilan ke YouTubernya gitu kan. Nah, penghasilan yang diberikan tadi harus dibayar pajaknya. Nah, kalau YouTubernya nggak punya penghasilan, oh ya berarti nggak perlu bayar pajak. Jadi dilihat apakah punya penghasilan atau tidak. Nah, kalau punya penghasilan berarti bayar pajaknya. Gitu, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah punya penghasilan, bayar pajak ya. Silahkan. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu lagi ya. Saya silahkan Zaki. Profesi Bapak itu apa ya? Masya Allah. Iya. Tadi sudah pertanyaannya sama seperti Hanum ya? Iya. Iya, profesinya apa gitu ya? Iya. Profesinya. Tadi iya, benar kan pertanyaannya gitu ya? Mungkin Profesinya terputus tadi suaranya di petugas Zaki tadi. Petugas pajak. pajak ya, Zaki. Petugas pajak Jagi. Iya, petugas pajak Zaki ya. Ya sudah. Oh ya sudah. Sama-sama Zaki Soli. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 penanya lebih ya. Alhamdulillah. Ayah Adi ada yang ingin disampaikan lagi sebagai closing statement mungkin? Supaya teman-teman kecil kita semangat. Oke. Iya. Teman-teman semua, kita pasti memiliki cita-cita gitu kan. Nah, cita-cita itu kita harus raih dari kecil. Caranya gimana? Oh, dengan belajar. Belajarnya bisa belajar di sekolah, bisa belajar di luar sekolah. Dan jangan lupa selain kita mengejar cita-cita kita dengan belajar dan berusaha, kita jangan lupa berdoa juga gitu kan, supaya cita-cita kita tercapai. Gitu. Itu dari saya. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ayah Adi. Masya Allah sekali.
Oke teman-teman, boleh di-unmute terlebih dahulu. Kita tepuk keren dulu untuk Ayah Adi dan Bunda Bara ya. Silakan boleh di-unmute teman-teman. Oke. Sudah. Ya, 1, 2, 3. Tepuk keren. Wow, keren. 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 Mantap. Ayo boleh foto bersama dulu ya. Silahkan Boleh. teman-teman tampilkan senyuman terbaiknya bersama Ayah Adi dan Bunda Bara. Silahkan teman-teman. Boleh dinyalakan videonya ya. Ini ada 3 slide, jadi teman-teman tahan senyumnya ya. Baik, tunggu sebentar nih, kita melihat apakah semuanya sudah menampilkan video. Serius, Cak? Mama itu dokter. Nggak jelas kamu. Kalau ayah? Boleh di-unmute dulu ya, yang dinyalakan videonya Soli Soliha. Ya, baik. Untuk slide pertama. Baik. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, sebentar kita akan lanjut ke slide kedua ya. Sebentar teman-teman. Mohon untuk bersabar. Baik ya, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Ya, bentar disimpan dulu ya. Nah, lanjut. 1, 2. Aran sama ketiga. 1, 2, 3. Oke. Aca kenapa seperti itu gayanya? Oke, terima kasih teman-teman. Sebentar, tadi ada yang itu ya Miss Bu, sekali lagi yang slide 3 ya Bu, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oh, ada 2 deh. Sudah sesi fotonya sudah selesai Ayah Bunda dan teman-teman. Ya. Kita say thank you untuk Ayah Adi dan Bunda Bara. Thank you, Ayah. Thank you Bunda Bara. Ya, terima kasih Ya, Ayah dan makasih. Bunda. Terima Ya, kasih teman-teman semua. Silahkan urusannya ya Ayah Bunda. Dadah. Assalamualaikum. Ya, teman-teman Ibu Nafis, boleh dadah kepada Ayah Adi. Dadah ya Bunda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Boleh live. Boleh, silakan.